Gak ada sama sekali yang bikin kita tahu kalau maghrib sudah masuk. Apabila kondisinya seperti itu, maka harus mengakhiri waktu buka. Kalau buka jam 6.10, kalian nggak ada informasi masjid jauh, yang nggak ada HP yang punya orang yang seperti itu untuk mengakhirkan waktu bukanya 15 menit setelah masuk waktu. Ada yang begitu? Ada yang rumahnya di gunung. Saya ketika dikunci, begitu turun dari mobil, orang yang saya langsung nangis-nangis. Kenapa ini nangis-nangis? Saya kira mau minta duit. Alhamdulillah, biar saya akhirnya ketemu. Saya setiap hari menjadi dia. Alhamdulillah. Kalau dia mau mampir ke rumah saya senang sekali. Di mana rumahnya? Di situ. Ayo, supaya dia tidak kecewa. Sampai betul saya itu. Rumahnya di atas gunung. Mana dia? Itu kan dekat tiang listrik belok kanan. Mana dia tiang listriknya? Di sana jauh banget. 3 jam baru sampai. Ya Allah, di atas gunung udah listriknya merah di bawah, jalannya belum diaspal, masih warga miskin macam-macam. Begitu saya izin sama beliau mau buang air kecil, minta diantar ke toilet, sumurnya saya lihat ada di pinggir gunung. Ya Allah, gak ada yang ini.
istrinya 5 Pak di kampung itu. Kalau lagi belum ada informasi masuk kampung maghrib, itu orang harus mengakhiri makan bukanya 15 menit setelah lewat waktu. Kemudian yang disunahkan as-suhuru walau bijur atimain, disunahkan makan sahur walau hanya sekedar seteguk air. Wa yadkhulu waktu, masuk waktu sahur itu boleh dan makan sahur jam 2. Tapi kalau makan sahurnya jam 2, makanan itu bertahan dalam tubuh cuma 7 jam. Kalau jam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 habis makanan, sakit perut, akhirnya nyari warteg, dari ketoprak. Makanya sunnah makan sahur itu di akhir-akhir waktu, jam 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Orang puasa itu rata-rata merasakan ada rasa sakit perut antara jam 11 dan 12 karena makanan garis. Apa yang bikin dia kuat sampai maghrib, sampai berbuka? 1, ada lemak dalam tubuh. Lemak ini berfungsi menjadi pengganti makanan saat puasa. Makanya begitu hari raya, begitu lebaran, ditimbang berat badan berkurang 2 kilo. Lemaknya diambil menjadi pengganti makanan. Yang kedua, karena ada keyakinan. Apa yang dia yakin? Ini puasa perintah Allah, lapar haus karena memenuhi kewajiban. Dia yakin tidak ada orang puasa sakit perut mati dari. Itu yang bikin dia kuat. 1, karena ada faktor lemak dalam tubuh. Yang kedua, ada nilai-nilai keimanan. Maka sunnahnya makan sahur itu di akhir-akhir waktu, jam 4. Kemudian yang disunnahkan juga al-fitru ala rutobin witron fayuqaddimuhu awwalan. Sunnah dalam berpuasa, saat buka puasa itu yang pertama dimakan adalah korma. Kenapa korma? Ada apa dengan korma? Berdasarkan hasil penelitian ahli dokter gizi, itu buah korma mengandung gula. Jika dimakan oleh orang yang perutnya kosong 14 jam tidak kena air, tidak kena makan, 14 jam. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 14 jam perut kosong. Jika yang pertama masuk ke dalam tubuh buah korma, maka dia akan cepat mengembalikan stamina, tenaga, terawih jadi semangat. Coba besok bedain buka pakai korma sama buka pakai lontong. Lontong 3, bakwan togel 5, sambal kacang sepiring.
yajid, kalau tidak ada buah kurma, cari makanan yang punya kandungan gula, yang mirip-mirip kurma geblok. Geblok kan mirip kurma, akam. Ya, akan tidak dan geblok macam. Kemudian wal ityan bidu'ahil rizqah, sunnah selama Ramadan, selama puasa, membaca doa pengantar buka dan doa buka puasa. Ada doa pengantar, ada doa buka puasa. Kalau doa pengantar buka, la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna, ya karim ya aziz ya aziz anta ilahi la ilaha illa ighfirli dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al-azim asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Itu doa pengantar buka. Begitu sudah masuk waktu buka, waktu maghrib, udah yakin, batalin dulu puasa kita. Satu teguh air. Begitu sudah masuk satu teguh air, satu butir kurma, baru baca doa Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika kantor. Itu baca setelah puasa kita batalin dengan minum atau makan. Begitu juga muazzin, kalau dia makannya setelah azan, dia dapat pahala takjil. Pahala yang disunnahkan itu buru-buru bukan, mempercepat buka puasa. Jadi begitu masuk waktu maghrib, supaya warga yang menanti waktu buka tidak terlalu lama, memberikan azan. Allahu Akbar, minum lagi. La ilaha illallah, minum lagi. Tapi jangan takut. La ilaha illallah, lontong setengah. Ini orang lama banget sih aja. Sekedar untuk membatalkan puasa. Lalu apalagi yang disunnahkan saat kita melaksanakan ibadah puasa? Al-Ibtisadu kulla lailatin min layali Ramadan ba'dal maghrib likai yanshaqu lil qiyam. Sunnah mandi tiap malam ba'dal maghrib. Kan mandi jam 5 sebelum maghrib, dia dapat pahala sunnah. Yang sunnah itu mandi setelah buka puasa, setelah sholat maghrib. Untuk apa? Likai yang satu lilbiya, supaya sholat tarawih itu seger. Coba besok rasain kalau mandi, makan nasi sepiring, sayur sepiring, kolak semangkok, lontong 7. Semuanya masuk kagak mandi, udah
tidak mendapatkan energi dengan melaksanakan kesunahan di dalam berpuasa. Kemudian ta'abbudul muhafazati ala sholatil witri, sunnah menjaga sholat witir selama Ramadan dengan berjamaah. Ini ada orang terawih witirnya pulang, kalau witir pulang dari rumah, disuruhnya berjamaah. Itu jalan-jalan ke Pondok Keranji. Cakep. Kayak berenang. Jalan-jalan ke Pondok Keranji. Cakep. Jangan lupa beli kabur. Cakep. Karena dia udah ngaji jadi kagak tahu. Iya. Witir selama Ramadan itu sunnahnya berjamaah. Kenapa di rumah? Kalau berjamaah di rumah dengan keluarga silakan. Kalau berjamaah di rumah juga masuk dalam perintah menjaga sholat witir dengan berjamaah. Min awali lailatin ila akhiri lailah, mulai dari malam yang pertama sampai dengan malam yang terakhir. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wal maksud bi qiyami Ramadan salatul tarawih. Man qama, siapa yang sholat tarawih di bulan Ramadan karena Allah Ta'ala akan ampuni dosa dan kesalahannya. Alhamdulillah. Ta'abbudul muhafazati ala sholatil witri, ditekankan untuk menjaga selama Ramadan sholat witir bisalah sakit khususiyah, dengan 3 kekhususan. Yang pertama, karena utusanmu fihil jamaah, disunahkan sholat witir itu dilakukan dengan berjamaah. Yang kedua, wa yusammu fihil jahru, dibaca dengan suara yang terdengar orang. Kalau sholat sendiri di rumah, siapa yang benar? Yang ketiga, wa yusammu fihil kunuti bin nasbil akhiri min Ramadan alal mu'tamad, disertai dengan doa kunut saat sholat witir di pertengahan bulan Ramadan. Kayak kita di sini malam ke-15. Kemudian wal iktaru minas sunani, sunnah juga memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Tarawih sholawat wa sholat duha wa tasbih wal awwabin, memperbanyak sholat-sholat sunnah seperti qobliyah, ba'diyah, seperti sholat duha, seperti sholat awwabin. Awwabin tidak ada jumlah rakaatnya, dia itu dibatasi sama waktu. Sholat awwabin ba'dal maghrib akhir azan isya, itu sholat sunnah awwabin, tidak ada batas rakaatnya. Dia berakhir dengan dikumandangkannya azan isya. Wa tasbih, dan sholat sunnah
tasbih. Itu ada di Al-Ikhlas itu ada sholat sunat tasbih. Dulu, memang ikut dulu ya. Dulu. Kalau sudah terbiasa mengerjakan sholat sunat tasbih, sholat yang wajib itu enak. Karena ada tuntutan ini tasbih saat bangun dari rakaat pertama harus dibaca 15. Saat ruku 10, bangun dari ruku 10, sujud 10, bangun dari sujud 10, sujud lagi 10. Di bulan Ramadan pahalanya berbeda dengan bulan-bulan lain. Kemudian yang sunnah-sunnah al-iktsaru minal a'malis sholihah. Sunnah juga memperbanyak amal soleh, as-shodaqoti seperti sedekah. Istri bikin kolak suruh buat isinya yang banyak. Bawa ke Al-Ikhlas buat remaja yang tadarus. Kalau dia capek makan kolak dulu. Kalau kolak bosan beliin nasi kebuli. Ya kepada. Ya nasi kebuli. Gak mudah. Wasilatul rahim, amal soleh di bulan Ramadan memperbanyak silaturahmi wa huduri majalisil ilmi, ikut hadir pada saat kajian-kajian, wal iktikaf, dan memperbanyak iktikaf, wal iktimar, dan memakmurkan rumah-rumah Allah, masjid-masjid, bihifzil qalbi wal jawari. Sunnah juga menjaga hati dan menjaga anggota. Kemudian yang sunnah-sunnah di bulan Ramadan, al-ijtihadu fil ashril awakhir, berusaha untuk istiqomah di 10 yang terakhir. Kenapa memang? Karena ada Lailatul Qadri. Karena 10 yang terakhir itu ada malam Lailatul Qadar, yang kalau ketemu sama dengan kita beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Kan sekali, kan 10 terakhir tiap malam turun, 83 tahun hasil. Itu yang bikin beda umat Rasulullah dengan umat-umat yang lain. Umat lain tidak punya malam Lailatul Qadar. Yang punya malam Lailatul Qadar cuma umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini lagi bisa. Ada yang bertanya terkait sama puasa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pernah mendengar kalau kita menjalankan yang sunnah di bulan suci Ramadan, tapi kita mendapatkan pahalanya seperti kita mendapatkan pahala wajib. Belum biasa. Di bulan Ramadan yang beda ibadah yang sunnah, Allah balas pahalanya seperti pahala yang wajib. Kita sholat sunat qabliyah diganjar pahala seperti sholat wajib. Kita sholat sunat ba'diyah dibayar pahala seperti sholat wajib.
kita sembahyang tahajud seperti kita melaksanakan ibadah yang wajib, berlipat ganda pahala ibadah di bulan Ramadan. Karena itu Ramadan, kata Nabi, Ramadan syahrul ummati. Bulan Ramadan adalah bulan panen pahala umatku. Maka manfaatkan sebaik-baiknya Ramadan dengan mengisi berbagai macam ibadah yang sunnah. Ramadan pelaksanaan ibadah itu luar biasa. Dia tidak biasa tahajud kayak tahajud sambil nungguin ini mati masak tahajud. Biasanya tidak. Pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan itu begitu tinggi, maka manfaatkan sebaik-baik. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Ini kali begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi mau tanya, apa hukumnya kalau berjumpa dengan istri di siang hari, batal apa enggak itu? Abi. Jumbo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya lagi puasa, apa hukumnya suami mencium istri? Bagaimana gitu? Ya. Suruh Adon aja yang jawab. Saya bacain ada hukum berarti hukum mencium taharrum menjadi haram. Mencium itu tidak karena tuharrakul syahwatan, menjadi haram mencium istri apabila ciumannya itu disertai dengan syahwat. Kalau tidak ada syahwat, bernapi. Kenapa? Artinya tidak. Ini yang diajarkan untuk tidak mencium yang bisa mendatangkan hawa nafsu. Wa amma idza lam taharruku syahwatuhu fahilahu, maka apabila mencium dengan tidak ada syahwat, yang pertama la tubtilu, tidak batal puasanya, illa kecuali jika anzala bisababiha, apabila ketika mencium disertai syahwat, anzala bisababihi, sebab keluar sperma menikmati ciuman, itu yang membuat batal pahala ketika berpuasa. Jadi Asia puasa Ramadan penuh dengan aturan-aturan. Beda dengan as-saum. Kalau as-saum puasa yang tidak pakai aturan. Kalau Asia pakai aturan. Tidak boleh berkumur yang berlebihan. Lagi puasa Ramadan. Kalau di luar Ramadan berkumur saat berwudu, itu sunnah. Memasukkan air ke dalam hidung sunnah. Tapi saat Ramadan sekedarnya saja. Berkumur sekedarnya saja. Istinsyak, menghirup air sekedarnya saja. Jangan sampai masuk ke tenggorokan, apalagi zohor. Umurnya pakai. Karena Ramadan kalau
udah jam 12 tuh, apa aja enak, ketumur enak. Kebiasa ketumur. Pagi campur sirup. Lagi puasa, beda rasanya. Lagi ketumur, ketelan udah sengaja. Kalau bilang alhamdulillah, bukan sengaja. Tapi alhamdulillahnya itu yang kagak boleh. Seharusnya astagfirullah. Ini ketelan alhamdulillah. Ini gak ngaji. Dulu kalau udah jam 2 siang, apa aja kelihatannya enak. Di dapur lihat sampai kayak sirup marga. Sampai kayak sirup marga. Kalau udah jam 2 tuh, di bawah meja kecoa dia kata korma. Karena sama. Coklat. Hati-hati besok kalau beli korma, ada 27 merek korma Israel. Israel ini menguasai pertanian korma 60%. Karena Palestina yang kemarin dia rebut, yang dia ambil paksa itu dikosongkan, sekarang jadi perkebunan korma. Ada 27 merek korma Israel. Di antara 27 itu ada yang namanya King Major, kormanya besar. Itu punya Israel. Kalau kita beli, kita membantu perekonomian Israel. Orang yang biadab terhadap Islam, orang yang dikutuk. Karena itu hati-hati saat kita membeli buah korma. Kemudian wal qailu, lagi puasa, tidak boleh melakukan sesuatu yang membuat kita jadi muntah. Bisa aja dikorek-korek dirinya, keluar muntah, makruh. Al-qai'u huwa ta'amul ladzi ya'udu ba'da mujawazatil khalqi walau ma'in walau lam yata'ayyaru qatluhu walau muntah yang keluar itu walaupun air, walaupun sesuatu makanan, maka saat berpuasa dilarang untuk berbuat yang bisa mengeluarkan makanan, minuman dari dalam tubuh kita. Sudah saya ini, kita sambut Ramadan. Siap-siap adon. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min hadhihi syahrun ala rasulillah wal nabiyya wa fi al-madinatil munawwarati Abu Abdullah wa kana sallallahu alaihi wasallam ibnu habluhu syi'aru fi siyadihi sallallahu alaihi wasallam hablihi Nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam.
يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام في صحة وعافية ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه